kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiaranita, NPM 50282, kelas 2B, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi sekolah berkarakter yang di dalamnya mencakup A. Membangun sekolah demokratis, B. Membangun sekolah berdisiplin moral, C. Membangun sekolah kooperatif, D. Membangun sekolah progresif berbasis karakter. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang A. Membangun sekolah demokratis. Sistem sekolah dan pendidikan yang demokratis adalah suatu keniscayaan. Model pendidikan yang mengedepankan adanya suasana saling menghargai, kebebasan dalam berbicara dan mengungkapkan pendapat, ketertiban anak didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan menonjolkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kritis adalah model pendidikan yang seharusnya dibangun di lingkungan pendidikan saat ini. Ada 3 hal yang wajib dilakukan untuk penerapan proses pembelajaran yang demokratis, yaitu 1. Kepercayaan adalah indikator kebaikan yang dapat dihasilkan dalam membahas dan melakukan pertimbangan bersama. 2. Itikad baik adalah perilaku yang dimungkinkan untuk memulai percakapan, mendengar dan berbicara, memahami perbedaan dan kesepakatan dengan lebih jelas. 3. Idealisme. Dalam idealisme demokrasi, lambat laun dapat memenuhi suatu bentuk kehidupan yang lebih manusiawi. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran demokratis. 1. Guru harus menerima siswa sebagai entitas dalam konteks sosial karena siswa bukan objek yang akan diukur, dilacak, atau distandarkan. 2. Guru menciptakan peluang agar siswa mengaktualisasi diri dan harus mulai dengan mahasiswa, bukan pada isi kurikulum. 3. Guru harus berhati-hati jangan sampai terlalu banyak masuk ke wilayah edukatif siswa. 4. Guru merangsang intensitas kesadaran siswa dengan mendorong pencarian kebenaran pribadi dengan mengajukan pertanyaan yang menyangkut makna hidup. Guru harus menyadari bahwa siswa adalah subjek, yaitu sumber pembawa pemilik aktivitas yang dikaruniai kebebasan untuk melihat dan memilih secara manusia, yaitu secara kebebasan apa yang dapat memberikan arti kepada hidupnya sebagai manusia. Kepada para siswa ditekankan bahwa pelaksanaan kebebasan senantiasa harus disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab yang harus melekat pada kebebasan itu. Materi selanjutnya, B. Membangun sekolah berdisiplin moral. Pentingnya penguatan karakter disiplin didasarkan pada alasan bahwa karena banyak terjadi perilaku menyimpang dan bertentangan dengan norma kedisiplinan. Upaya pendidikan nilai moral dalam membina disiplin siswa di sekolah bertujuan mengidentifikasikan 1. Upaya guru dan kepala sekolah dalam membina disiplin siswa di sekolah. Diterapkan 3 pendekatan, yaitu 1. Keteladanan dari kepala sekolah dan guru serta pegawai sekolah. 2. Penegakan hukum secara preventif persuasif dengan sosialisasi tata tertib sedini dan melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. 3. Penegakan hukum secara represif dengan memberi sanksi pada siswa yang melanggar. 2. Nilai-nilai yang ditanamkan guru dalam membina disiplin siswa terhadap tata tertib sekolah yang digali dari keteladanan dan penataan kegiatan sekolah adalah nilai religius, tanggung jawab,
kebersihan, kesehatan, kesopanan, dan lain sebagainya. Seperangkat nilai tersebut belum memiliki makna jika belum diupayakan pembinanya kepada siswa sehingga menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi guru dalam membina disiplin siswa. 1. Ketidaktegasan dalam menjatuhkan sanksi. 2. Sanksi yang tidak seragam. 3. Lemahnya pengawasan. 4. Faktor subjek siswa. Contoh perilaku disiplin yaitu datang sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap yang sudah dicantumkan dalam tata tertib di sekolah, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan kepala sekolah dapat mengefektifkan program supervisi pengawasan yang dilanjut dengan melakukan pembinaan terhadap guru-guru dalam mendisiplinkan siswa. Materi selanjutnya C. Membangun sekolah kooperatif. Sekolah kooperatif yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswa baik mengenai pendidikan maupun biaya yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua tanpa merendahkan derajat sama sekali. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang membelajarkan siswa secara berkelompok dan saling bekerja sama atau membantu untuk memecahkan suatu permasalahan. Salah satu kelebihan pembelajaran kooperatif adalah memberikan siswa keterampilan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan siswa lain dengan berbagai kemampuan dan karakter yang berbeda. Selanjutnya, ada 5 prinsip mendasari pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Positif interdependensi adalah anggota kelompok perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan. 2. Face-to-face interaction adalah semua anggota berinteraksi dengan saling berhadapan. 3. Individual accountability adalah setiap anggota harus belajar dan menyumbang demi pekerjaan dan keberhasilan kelompok. 4. As of collaborative atau social skill adalah keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi diperlukan untuk membimbing guru agar siswa dapat berkolaborasi. 5. Group processing adalah siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Materi selanjutnya yaitu D. Membangun sekolah progresif berbasis karakter. Sekolah progresif berbasis karakter adalah sekolah yang menerapkan pendidikan progresif dengan berdasar pada implementasi nilai-nilai karakter supaya menjadi budaya sekolah yang berkarakter. Pembelajaran progresif berbasis karakter adalah pembelajaran yang didasarkan pada kepentingan siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Pada perkembangan belajar, anak dapat 4 tingkat, yaitu 1. Tahap sensori motor antara 0 sampai 2 tahun. 2. Tahap pro-operasional antara 2 sampai 7 tahun. 3. Tahap operasional konkret antara 7 sampai 11 tahun. 4. Tahap operasional formal antara 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya, program pendidikan progresif memiliki ciri-ciri 18 ciri-ciri. Salah satunya penekanan pada learning by doing, pembelajaran ekspedisi, pengalaman belajar. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.